Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan video untuk pembelajaran yang ketiga. Ini adalah bagian yang kedua. Ya, tadi sempat kita membahas tentang konsep luas ya. Nah, kita akan masuk kepada luas bidang yang teratur. Jadi nanti akan kita bahas dua. Yang pertama luas bidang yang teratur ya. Yang pertama adalah luas bidang teratur, dan nanti yang kedua adalah bidang yang tidak teratur ya. Nah, salah satu ciri yang pertama ya, yang utama untuk luas bidang yang teratur adalah dia mempunyai ciri-ciri yang serupa. Jadi dia mempunyai ciri-ciri yang serupa. Nah, maksudnya ciri-ciri yang serupa itu seperti apa? Misalnya ya, misalnya kita punya sebuah bangun, sebuah bidang ya. Tadi ini ya, misalnya ini ada apa ini namanya segi 4 ya, atau persegi panjang ya. Di sini punya ciri-ciri ya, bahwa dia mempunyai salah satu cirinya dia mempunyai 4 sisi ya, dimana dia mempunyai 2 sisi yang sama ya, sejajar dan sama besar. Kemudian dia juga mempunyai sudut 90 derajat ya, semuanya 90 derajat. Dan juga kalau misalnya kita mempunyai bidang seperti ini ya, dia mempunyai ciri-ciri apa ya, dia mempunyai ciri-ciri dia mempunyai 3 sisi ya. Ini sisi yang satu, sisi yang kedua, ini sisi yang ketiga ya. Nah, dia dimaksud dengan dia mempunyai ciri-ciri yang serupa. Nah, nanti berbeda dengan benda yang tidak teratur ya. Nanti akan kita bahas bagaimana cara mencari luas bidang yang tidak teratur. Nah, ini di pembahasan berikutnya ya. Nah, ini yang pertama kita bahas adalah yang teratur terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama adalah ada yang namanya segi 4 ya, atau persegi. Atau kita ini dulu aja yang persegi panjang dulu ya. Ya, yang pertama adalah persegi panjang ya. Jadi kita punya sebuah bangun atau bidang ya. Di sini ada persegi panjang. Tadi kita sudah sebutkan ciri-cirinya ya. Yang pertama adalah dia mempunyai jumlah sisinya ada 4 ya, dimana dia punya 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjangnya. Di sini ada satu ya, pasang yang ini, dan yang satunya lagi ini dengan yang satunya lagi. Nah, bagaimana untuk mencari luas untuk persegi panjang ya? Sama dengan konsep luas tadi ya, kita bahas konsep luas tadi, bahwa dia dalam mengkalikan ya, atau mengalihkan panjang yang tegak lurusnya, atau sisi yang tegak lurus ya, atau besaran panjang yang tegak lurus. Kalau di sini yang tegak lurus adalah yang ini ya, panjang yang ini, yang ini, dan juga panjang ini. Ini kan tegak lurus. Tegak lurus di mana? Ya, di sini. Ini kan tegak lurus. Nah, maka kita bisa mencari luasnya adalah dengan panjang yang satu ini dikalikan dengan panjang yang satu ini ya. Dan biasanya kita sebut panjang yang ini adalah sebagai P ya, atau panjang. Nanti dikalikan dengan panjang yang satunya ini kita biasanya sebut dengan lebar ya. Maka untuk luas persegi panjang adalah panjang dikalikan lebar. Nah, itu luas yang pertama ya, ini masih mudah ya. Kemudian berikutnya kalau misalnya kita punya sebuah persegi ya. Nah, yang kedua adalah kita misalnya persegi. Kalau tadi persegi panjang, sekarang kita buat persegi. Nah, ibaratnya saja ini adalah persegi ya. Ini persegi dia mempunyai ciri-ciri, dia mempunyai sisi yang
sama ya, jadi semuanya sisinya itu sama. Jadi mulai dari sisi yang ini, sisi yang ini, sisi yang ini, dan sisi yang ini adalah sama besar ya. Nah, untuk mencari luas untuk persegi ya, kita cepat saja. Luasnya adalah sama dengan kayak konsep luas, dia mengkalikan panjang yang tegak lurus ya. Di sini panjangnya yang ini ya, dikalikan dengan panjang yang ini kan tegak lurus di sini juga. Ini bisa pakai yang ini atau ini ya, karena semuanya sama besar. Maka luasnya adalah biasanya kita sebut panjangnya ini adalah sisi ya, sisi bagikan sisi ya. Atau kita bisa juga mengatakan bahwa ini adalah sisi kuadrat ya, dengan sisi pangkat 2, sisi pangkat 2, sisi kuadrat. Ini untuk yang persegi. Kemudian atau persegi biasanya juga kita sebut sebagai bujur sangkar. Jadi kalau misalnya di soal kalau disebutnya adalah bujur sangkar ya, jangan bingung ya, karena bujur sangkar maupun persegi itu sama saja. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita mempunyai sebuah bidang seperti ini, bidang apa? Coba ini bidang apa? Ini adalah yang ketiga, adalah segitiga ya, segitiga. Nah, kalau ke segitiga, gimana cara mencari luasnya? Nah, kita menggunakan konsep luas tadi ya. Dia adalah mengalihkan sisi yang tegak lurus. Mana sisi yang tegak lurus? Nah, misalnya ya, kita buat, kalau misalnya sebenarnya mungkin belum kelihatan mana yang tegak lurus. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah segitiga, kita punya sebuah segitiga ya, segitiga seperti ini. Kemudian segitiga ini ya, kita duplikat ya, kita gandakan, kita taruh di sini ya. Nah, kita taruh di sini. Nah, kita taruh. Jadi segitiga ini dan ini sama ya. Nah, sekarang sudah kelihatan ini bentuknya seperti apa ya, seperti persegi ya. Nah, jadi persegi ya, jadi segitiga ini ya, kalau kita duplikat, kita gandakan, dia akan menjadi persegi. Nah, kalau luas persegi ini gimana? Tadi kita udah pelajari bahwa luas persegi adalah panjang yang ini ya, panjang yang ini dikalikan dengan panjang yang ini ya. Nah, maka kalau untuk luas segitiga ini, karena dia satu, nanti dia setengahnya ya. Jadi setengahnya panjang yang ini dikalikan panjang yang ini ya. Oh, kita bisa tuliskan luasnya adalah sama dengan, untuk panjang yang di bawah ini biasanya kita sebut sebagai alas ya. Dikalikan dengan panjang yang ini ya, yang tegak ini, dan kita sebut sebagai tinggi ya. Kemudian dibagi ya, dibagi dengan berapa? Di 2 ya, karena setengahnya tadi ya. Inilah luas untuk segi tiga. Jadi luasnya adalah alas dikalikan tinggi dibagi 2. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa yang dikalikan adalah yang tegak lurus ya. Jadi kalau misalnya ini kan tegak lurus dengan yang ini ya, ini atau ini. Nah, ini kan tegak lurusnya di sini. Ini tegak lurusnya di sini. Nah, maka di sini alas, ini tinggi. Nah, ini harus tegak lurus. Nah, kalau yang ini gimana? Tingginya yang mana? Ya. Nah, ini kalau ini ya, kira-kira mana tegak lurus ya. Nah, kita buat aja garis tegak lurus. Kita buat garis tegak lurus ini. Maka inilah yang tegak lurus ya. Maka di sinilah alasnya. Nah, tingginya adalah yang ya. Maka inilah luasnya adalah alas kali tinggi dibagi 2. Ini untuk segitiga. Nah, kita akan banyak ya membahas tentang ini ya, karena ini sebenarnya untuk matematika ya, bukan di IPA. Kemudian yang berikutnya kita punya sebuah bidang lagi, yang keempat kita punya misalnya ini ya, ini
namanya apa, kurang bagus ya. Ini adalah apa, ini biasa kita sebut sebagai jajar genjang. Ini yang keempat namanya jajar genjang. Nah, untuk mencari luas jajar genjang ini seperti apa ya, kita menggunakan konsep luas ya, bahwa konsep luas ini adalah mengalihkan sisi yang tegak lurus ya. Kalau misalnya untuk jajar genjang mana yang tegak lurus, kita bisa lihat misalnya kita potong di sini ya, kita potong ya, bagian ini tegak lurus, kemudian yang bagian yang ini ya, bagian yang ini kita pindahkan ya. Bagian ini kita pindahkan ke sini, ini bagian ini kita pindahkan, maka kita akan dapat inilah bagian yang tadi yang potong, jadi seperti ini. Maka di sini sudah kelihatan ya, bahwa ini bentuknya adalah apa? Ya, bentuknya persegi panjang. Nah, untuk mencari luasnya kita menggunakan konsep ya, luas tadi ya, masih menggunakan konsep luas. Maka di sini luasnya adalah sama dengan ya, ini panjang ini ya, biasanya panjang yang ini adalah kita sebut sebagai alas ya, dibandingkan dengan panjang yang ini ke atas ini sama kayak di segitiga ya, itu adalah tinggi ya. Jadi untuk luas jajar genjang dia adalah alas dibandingkan tinggi. Di mana alasnya adalah yang ini, tingginya adalah yang ini. Ini kan tegak lurus ya, ingat harus dia tegak lurus, ini kan tegak lurus. Nah, luas jajar genjang adalah alas dibandingkan tinggi. Nah, kemudian yang berikutnya, misalnya kita punya sebuah bidang yang lain lagi, misalnya bidangnya adalah seperti ini ya. Nah, ini adalah bidangnya, bentuknya apa ini? Berarti ini yang ke berapa tadi? Yang kelima ya. Yang kelima adalah ini namanya belah ketupat ya. Belah ketupat. Nah, untuk mencari luas belah ketupat sama kita melakukan konsep luas ya. Konsep luas dia mengalihkan panjang yang tegak lurus. Panjang tegak lurusnya gimana? Kita coba cari ya. Untuk belah ketupat ini kita bisa lihat ya, kalau misalnya kita buat, nah kita buat seperti ini ya, maka kita dapatkan di sini ada 4 segitiga yang sama besar ya, 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 segitiga yang sama besar. Nah, yang akan kita cari luasnya adalah ini ya. Yang kita cari luasnya adalah ini. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita coba buat kita bagi-bagi lagi. Nah, ternyata di sini adalah segitiga yang ini dengan ini adalah sama, ini dengan ini juga sama, ini dengan ini juga sama, ini dengan ini juga sama. Jadi di belah ketupat ini dia mempunyai bidang apa, ada 8 segitiga ya, dimana yang 4 ini yang kita cari, yang 4 lagi akan kita buang ya. Nah, maka untuk mencari belah ketupat apa jajar belah ketupat ini ya, luasnya adalah mudah, kita buat ini adalah panjang yang ini ya, karena ini dari tegak lurus ya, dikalikan dengan panjang yang ini ya. Kita dapatkan, tapi adalah setengahnya ya, karena setengahnya ini ya, karena ada 4, 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 segitiga yang kita
nggak pakai ya, yang kita pakai 4 yang di dalam ya. Berarti luasnya ini adalah setengahnya ya, setengah dari persegi panjang ini ya. Sedangkan luas persegi panjang itu kan sisi yang bawah ini dikali sisi yang ini ya. Maka di sini kita buat ini adalah, kalau dibelah ketupat di sini kita namai sebagai diagonal 1 ya, diagonal 1 dikalikan dengan diagonal 2. Nah, diagonal 2 adalah yang ini ya, yang diagonal 1 yang ini horizontal, maka dikali diagonal 2. Nah, jangan lupa dibagi 2 ya, karena kita yang pakai adalah yang di dalam saja, yang ini yang apa, nah ketupat ini yang warna merah gitu ya. Nah, gitu kan 2. Nah, inilah untuk luas belah ketupat. Jadi diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2 ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita punya bangun apa lagi ya. Misalnya kita punya bangun bentuknya adalah seperti ini. Misalnya bangunnya seperti ini. Nah, ini bangunnya seperti ini. Bangun apa ini? Jadi yang ke-6 ini adalah namanya trapesium ya, trapesium. Jadi ini beda dengan tadi ada jajar genjang ya. Kalau jajar genjang maka sisi yang ini dengan yang ini adalah sejajar ya. Jadi ini dan ini sejajar, ini dengan ini cuma sejajar. Nah, kalau trapesium yang sejajar itu cuma ada satu pasang saja, yaitu yang mana ini ya, sisi yang sejajar cuma ini. Yang ini dan ini tidak boleh sejajar ya. Kalau ini dan ini sejajar maka dia namanya jajar genjang ya, kan trapesium. Jadi kalau trapesium cuma punya satu pasang sisi yang sejajar. Nah, bagaimana cara mencari luasnya? Ya, tetap kita menggunakan konsep luas ya. Kalau konsep luas itu dia mengalihkan sisi yang tegak lurus ya. Misalnya kita buat trapesiumnya seperti ini ya. Kita buat seperti ini. Nah, kita buat trapesiumnya seperti ini. Nah, ternyata ya, kan ini sama juga ya trapesium ya. Nah, ternyata kalau misalnya trapesiumnya seperti ini, kita buat ini diduplikat lagi ya, kita duplikat, kita taruh di sini satu trapesiumnya. Nah, ternyata dia akan membentuk bangun apa ini, persegi panjang juga. Jadi ibaratnya ini dan ini itu sama ya. Nah, ternyata ini kita terbentuk juga, dia bangunnya adalah persegi panjang. Ibaratnya sebenarnya kan ini persegi panjang ya. Tapi yang kita ingin cari luasnya adalah satu ini, satu saja. Satu saja. Maka kita bisa mencari luas untuk trapesium adalah kita cari luas yang persegi panjang yang besar ini dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Ya karena yang kita ingin cari kan cuma satu trapesium ini saja. Nah, ini tidak usah. Maka karena trapesiumnya 2, maka persegi panjang ini luasnya kita bagi 2. Nah, luas persegi panjang ini apa? Sama ya. Kita pakai konsep luas ya, adalah sisi yang tegak lurus kita kalikan. Mana sisi yang tegak lurus? Nah, ini ya. Nah, ini kan tegak lurus. Nah, ini dengan ini tegak lurusnya. Nah, pada trapesium ya, maka biasanya yang di bawah ini kita sebut sebagai A, nanti yang di atas ini kita sebagai sisi B. Nah, maka kita dapatkan luas trapesium adalah A ya, ditambah B. Nah, kenapa ditambah B? Coba kenapa ditambah B ya? Karena kan panjang ini ya, panjang yang ini, karena tadi di sini ya, karena di sini adalah A ya. Ini adalah A ya. Maka di sini adalah B ya. Di sini adalah A ya. Nah, di sini biasanya disebut sebagai tinggi ya. Maka untuk mencari luas persegi panjang yang besar ini, maka B ya, atau A ditambah B ya, dikalikan ini tinggi ya. Nah, kita lanjutkan yang ini ya, dikalikan dengan tinggi. Nah, jangan lupa dibagi 2 karena kita cuma mencarinya satu saja, ini yang satu trapesium ya.
trapesium A ditambah B dikalikan dengan T. T itu ini ya, tinggi, bagi 2. Nah jadi ini juga sama sebenarnya, sama kalau misalnya kita pakai trapesium ini nanti sama juga hasilnya ya. Jadi inilah luas trapesium rumusnya ini ya, A tambah B dikali tinggi, dan jangan lupa tingginya ini adalah sisi yang tegaknya, dibagi dengan 2. Kemudian masih ada lagi nggak kira-kira? Ya sudah cukup ya untuk bidang yang teratur. Nah berikutnya adalah bagaimana kalau kita ingin mencari luasnya bendanya ya, atau bidangnya tidak teratur ya. Jadi yang kedua kita mencari luas bidang tidak teratur, ya. Nah, bagaimana cara mencarinya ya? Jadi misalnya kita punya sebuah benda ya, bentuknya seperti ini apa? Nah, misalnya seperti ini. Nah ini kan bendanya tidak teratur. Nah gimana cara mencari luasnya? Nah, bisa ya, bisa dengan cara kita buat sebuah kotak ya, berbeda, kotaknya warna biru aja ya. Misalnya ini ada kotaknya ya, kita buat kotak lagi, kita buat garis. Nah kemudian setelah itu kita buat garis ya, kita garis misalnya tiap 1 cm misalnya, kita buat garis tiap 1 cm, ada 1, ada 2, 3. Dianggap saja ini garisnya apa, jaraknya sama ya, anggap saja ini garisnya faktor besar aja, besar aja. Buat garis. Nah, ini mudah kalau misalnya ada buat di sekarang kita buat garis yang diagonalnya, buat yang diagonal. Nah untuk mencari luasnya bagaimana? Adalah dengan cara ya, sama ya kayak konsep luas, kayak pertama kita cari luas ada cari berapa petaknya ya. Kalau misalnya satu petak ini 1 meter persegi atau 1 cm persegi ini ya, karena tadi kita buatnya 1 cm semua jaraknya, maka ini adalah 1 cm persegi. Nah kita hitung saja ada berapa kotaknya. Yang pertama kita mencarinya adalah yang penuh ya, yang penuh. Ini kan ada penuh, ini kan sudah penuh semuanya, sudah ada di dalam objek yang kita cari luasnya. Ini adalah 1, 2, 3, 4. Ini enggak penuh ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Ada satu dulu, ada 13 petak ya, 13. Nah ini bedanya ya, kalau misalnya kita mencari luas bidang yang teratur, dia bisa presisi ya, atau bisa pasti luasnya. Tapi kalau misalnya untuk yang benar tidak teratur, ini tidak bisa pasti ya, itu hanya estimasi saja ya. Nah kalau kita lihat di sini, maka ada 13 tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 13. Itu minimalnya ya. Tapi pasti luasnya adalah dia lebih dari 13 ya, lebih dari 13. Nah tapi dia kurang dari berapa ya, kita lihat kotaknya jumlahnya berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7 kali 5 ada. Jadi dia kurang dari 35 cm persegi ya, karena tadi 1 cm, satu kotaknya ada 1 cm persegi. Nah jadi luasnya ya, luas untuk bidang yang tidak teratur ini dia adalah antara ya, luasnya ini tidak bisa presisi ya.
adalah 13 sampai dengan 35 cm persegi. Jadi di antara ini ya, di antara ini. Nah, bagaimana biar presisi ya? Ini kan masih terlalu besar ya, rentangnya terlalu besar. Bisa kita buat agar lebih presisi. Tapi gimana caranya? Ada dengan cara membuat kotaknya ini lebih kecil ya. Jadi kalau misalnya ini 1 cm persegi, kita buat setengah ya, setengah centimeter persegi. Kita buat bagi lagi ya, bagi terus dibagi kita bagi. Tapi ingat bahwa satu kotaknya sekarang sudah tidak 1 cm persegi lagi, tapi berapa ya, kita karena tadi satu petaknya 1 cm, nah sekarang berarti satu ininya adalah setengah centimeter. Nah, nanti luas satu kotaknya berapa? Luas satu kotaknya adalah setengah kali setengah, kali setengah ya, 0,5 kali 0,5 berapa? 0,5 adalah sama dengan 0,25 ya, cm persegi ya. Jadi untuk sekarang luas satu kotaknya adalah 0,25 cm persegi. Nah, sekarang sama ya kayak tadi cara mencarinya ini ya, kayak gini adalah kita dengan cara mencari, hitung apa kotaknya. Ini bisa dihitung ya sendiri ya. Nah, ini berapa hasilnya nih kotaknya ya. Nanti dikalikan dengan ini, berapa jumlah dikalikan dengan 0,25 cm persegi. Nanti jumlahnya berapa ya, nanti contohnya ini akan ditemukan nanti ya. Kalau misalnya mau lebih presisi lagi ya, dibagi lagi ya. Semakin kecil kotaknya nanti semakin presisi ya. Itu ya, jadi untuk mencari luas jadi seperti caranya ya, baik di bidang yang teratur maupun yang tidak teratur ya. Sampai di sini video yang kedua ya, berikutnya nanti akan lanjut di video yang ketiga, itu tentang menghitung luas. Jadi sampai di sini untuk video yang bagian yang kedua, dan nantikan video yang ketiga ya untuk menghitung luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.